Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi menjelang siang. Hari ini kalian belajar analisis kimia terapan sama ibu. Jam 45 menit ke depan kalian akan bersama ibu. Sebelumnya coba kalian klik Padlet ya, yang ibu kirim di WhatsApp. Kemudian kalian perhatikan di dalam Padlet itu ada voice, ada video, kemudian ada PPT, absensi, dan quizzes. Nah, yang pertama kalian harus kerjakan adalah mendengarkan voice. Setelah mendengarkan voice, selanjutnya kalian simak video ibu, video YouTube yang ibu kirim, dan PPT-nya. Setelah selesai menyimak keduanya, kalian bisa gunakan untuk mengerjakan quizzes. Kalau kalian mengerjakan quizzes tanpa membaca itu pasti nggak bisa jawab quizzesnya ya. Oke, nggak perlu lama-lama, kita simak sama-sama video ibu. Kalian perhatikan baik-baik dengan seksama, siapkan pulpen dan catatan supaya nanti ke pas quiz kalian bisa mengerjakan dengan baik dan nilainya 100. Oke, untuk quizzes yang nilainya 100 dan di peringkat pertama ibu kasih hadiah pada saat kita nanti ketemu di lab praktek ya. Oke, selamat menikmati. Halo, assalamualaikum anak-anak. Selamat siang. Hari ini kita akan belajar analisis kimia terapan ya. Analisis kimia terapan adalah lanjutan dari analisis kimia terapan di kelas 11 yang isinya kimia terapan fisika dan kimia. Di kelas 12 kalian akan bertemu kimia terapan dengan materinya konten mikrobiologi. Oke, nanti selama 1 tahun kimia terapan itu bersama dengan ibu. Hari ini kita akan mempelajari persiapan contoh bahan alam atau produk industri untuk analisis mikrobiologi. Oke, coba kita lihat KIKD yang menjadi target kita belajar, yaitu KIKD 3.1 dan 4.1. 3 ya, dan KIKD 3.6, 4.6, 3.7, 4.7 analisis kimia terapan dengan jam pelajaran 306 jam pelajaran 45 menit. Di kelas 12 ada 4 jam. Warna kuning itu analisis mikrobiologi KIKD-nya. Yang warna putih adalah KIKD untuk kimia fisika dan kimia analisis. Nah, kompetensi dasar kimia terapan menerapkan persiapan contoh bahan alam produk industri yang akan kita bahas pada hari ini. Prakteknya melaksanakan persiapan contoh bahan alam produk industri. Nanti kita akan menerapkan analisis parameter bahan alam, apa saja yang kita lakukan analisis terhadap sampel itu, misalnya TPC, MPN, E. coli, Salmonella, dan lain-lain. Melaksanakan analisis parameter kita praktek di lab. Dan yang terakhir, mengevaluasi data hasil praktek kita tersebut tercantum pada KD 37. Dan yang terakhir, kalian harus mampu membuat laporan hasil evaluasi analisis data parameter mikrobiologi. Oke, kalau sudah paham target kita setahun ke depan, kita lanjutkan ke materi yang pertama, yaitu kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Kompetensi dasar 3 itu artinya pengetahuan. Kompetensi dasar 4 adalah keterampilan. Hari ini dan 2 minggu ke depan kita akan melakukan mempelajari persiapan contoh bahan alam dan produk industri. Nah, pada dasarnya di kelas 10, kelas 11 kemarin Ibu sudah jelaskan bahwa pada dasarnya pengujian mikrobiologi itu dibagi menjadi 2. Nah, yang ini hilang tulisannya ya, adalah menghitung jumlah mikroba dan isolasi mikroba. Pada menghitung jumlah mikroba ada persiapan dan homogenasi contoh, pengenceran, perhitungan, dan pengambilan kesimpulan. Pada isolasi ada persiapan homogenasi contoh, isolasi, identifikasi, dan konfirmasi, pengambilan kesimpulan. Perbedaan dua teknik ini adalah
Di dalam menghitung mikroba ada pengenceran, pada isolasi kita tidak perlu melakukan pengenceran. Tahapan persiapan dan homogenisasi contoh atau sampel. Nah, hal ini dipengaruhi oleh sampel itu dipengaruhi oleh bentuk kemasan. Ketika kita melakukan tahapan persiapan dan homogenisasi contoh, maka kita lihat dulu kemasannya seperti apa. Kemudian konsistensi produknya seperti apa, padat, cair, atau semi solid. Kemudian kandungan bahan pengawet yang ada di dalam sampel itu. Karena ketika ada zat pengawet, maka mikrobiologi tidak dapat tumbuh dalam penelitian kita. Nah, biasanya untuk sampel-sampel yang mengandung pengawet yang biasa kita temukan itu misalnya aditif, ya, ada borak, formalin, dan mungkin antibiotik dan lain-lain. Nah, biasanya kita harus menetralkannya dengan menggunakan larutan 0,5% soy lecithin atau bisa juga menggunakan larutan 4% polisorbat 20. Di dalam modul nanti kalian bisa bahas lebih jauh tentang zat-zat pengawet yang biasa ada dalam sampel. Kemudian kelarutan dalam air. Sampel itu ada yang sulit dalam air, misalnya sampel margarin, minyak, lipstik, pelembab wajah, tangan, ya, sebagai alat kecantikan. Nah, itu sangat sulit dilarutkan dalam air, misalnya bedak juga. Nah, untuk sampel-sampel yang sulit larut dalam air, biasanya kita harus menurunkan tegangan permukaan airnya supaya dia bisa larut dengan sempurna pada saat homogenisasi. Pengemulsi itu misalnya yang digunakan 1,25% natrium sitrat atau menggunakan twin 20-80. Kenapa sih sampel harus dihomogenisasi? Sampel harus dihomogenisasi untuk mempermudah membuat penyebaran mikroba tersebar merata yang kemungkinan dia terperangkap dalam sampel yang bentuk padat atau dia ada di bagian bawah semua sampel dan harus kita lakukan pengocokan supaya hasil yang kita peroleh lebih akurat. Nah, sebelum kita masuk ke homogenisasi, kita lihat penyiapan contoh. Yang pertama ada penanganan wadah dalam kemasan, yang kedua homogenisasi sampel. Kita lihat dulu yang pertama ya, penanganan wadah atau kemasan. Penanganan wadah. Wadah plastik atau kertas. Ada sampel yang dibungkus dalam kertas plastik, di dalam kertas atau plastik. Walaupun sekarang penggunaan plastik itu tidak dianjurkan karena mencemari lingkungan. Nah, ketika kita mendapatkan sampel yang dimasukkan ke dalam wadah plastik atau kertas, cara kita mensterilisasinya adalah wadah dibuka, dibersihkan dengan alkohol 70%, kemudian dibuka secara aseptik dengan gunting yang dilewatkan di atas api bunsen. Selanjutnya sampel bisa diambil. Nah, di sebelah kanannya kalian bisa lihat itu contoh sampel-sampel yang dimasukkan dalam wadah plastik. Yang kedua, penanganan wadah botol kaca. Permukaan botol kaca mungkin ya, permukaan botol kaca dicuci bersih, kemudian diseka alkohol, lalu dipanaskan di api sebentar, kemudian sumbat dibuka secara aseptis. Berikutnya contoh-contoh sampel yang menggunakan kaca. Nah, penanganan wadah botol kaca itu ya. Sekarang lihat penanganan wadah kaleng. Permukaan kaleng dicuci bersih, kemudian diseka alkohol, di bagian ini dilewatkan api bunsen lalu dibuka secara aseptis. Nah, penanganan wadah, sampel yang ada di dalam ampul, vial, atau alat kesehatan. Setiap wadah contoh dibersihkan dengan merendam dalam alkohol 70% atau larutan hipoklorit selama setengah jam. Wadah yang telah direndam dalam desinfektan ditiriskan dalam baki steril sebelum diuji. Baru kemudian diambil sampelnya secara aseptis. Biasanya alat-alat kesehatan atau serum, vitamin yang digunakan untuk disuntikan, diinjeksi dalam tubuh pasien, itu penanganan wadahnya seperti ini. Yang berikutnya adalah penanganan homogenisasi sampel. Homogenisasi sampel dilakukan untuk membantu menyebarkan bakteri yang ada di dalam sampel.
supaya tersebar merata. Sehingga pada saat kita mengambil sampel, kemungkinan bakteri tersebut ikut terpipet dan bisa dihitung dengan benar. Nah, sampel-sampel biasanya dapat dikelompokkan menjadi makanan, obat tradisional, sediaan rias, antibiotik, dan vitamin. Sampel dikelompokkan berdasarkan konsistensi adalah sampel yang bentuknya cair, serbuk, kental, semi-solid, dan padat. Untuk membahas tentang homogenisasi sampel, kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, ya. Mungkin hari Jumat ya. Hari Jumat Ibu akan bahas tentang homogenisasi sampel. Setelah kita membahas homogenisasi sampel, kemudian kita akan bahas tentang parameter yang digunakan untuk masing-masing sampel. Untuk menguji makanan misalnya parameternya apa saja yang dianjurkan oleh BPOM dan SNI, obat tradisional, sediaan rias, antibiotik, dan vitamin juga apa saja. Oke, untuk hari ini pertemuan kita Ibu cukupkan. Kalian bisa lanjutkan ke menonton video yang ada di sebelah tentang inokulasi sampel dan Oke, nah itu adalah PPT analisis kimia terapan yang Ibu sampaikan. Selanjutnya, kalian bisa melihat video YouTube Ibu. YouTube tentang inokulasi mikroba dan PPT-nya boleh diulang-ulang ya sebelum mengerjakan kuisis. Jam 11.30 kalian klik kuisis. Kuisis tidak bisa dikerjakan kalau yang join baru 1, minimal 2. Kalau udah 2 dan lebih kita baru bisa membuka kuisisnya. Oke, supaya kalian bisa langsung join, Ibu juga masuk ke dalam kuisis. Kita sama-sama mengerjakan kuisisnya ya. Siapa yang bisa menyalip rekor Ibu, berarti kalian hebat. Oke, itu saja PPT yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Next video absensi jangan lupa dan kuisis jam 1. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.